5. Minimum speed Indonesia 077. Line 396, Director 11975. Director 11975, line 396, thank you. 400. Approaching minimums. Continue. 50, 40, 30, 20, 10. Speed break up. Check. Nama aku Melisa Anggiarti, aku seorang pilot menerbangkan pesawat Boeing 737 seri 800 di Garuda Indonesia. Secara garis besar kenapa aku mau jadi pilot itu dimulainya waktu skripsi kan agak lowong gitu ya. Terus banyak hal yang bisa aku lakukan, aku jadi ambil kerjaan sampingan dan lain-lain dan harus bekerja pergi ke Jakarta. Nah di situ aku ngerasa wah nggak bisa nih kayaknya aku deal dengan lalu lintas seperti ini gitu. Jadi aku berpikir waktu itu kayak aku nggak bisa kerja di Jakarta karena macet. Karena rumahku dekat bandara waktu itu, jadi aku pikir oh yaudah deh aku cari pekerjaan di bandara. Pekerjaan di bandara tuh apa sih pilihannya? Kalau misalnya aku S1 mungkin aku masuk manajemen gitu di airlines. Terus atau aku yang paling populer waktu itu jadi flight attendant. Karena perempuan udah pasti ke situ gitu. Jadi pilihan untuk menjadi pilot tuh sebenarnya pilihan terakhir dan masih terasa nggak mungkin gitu. Jadi aku waktu itu didorong sama beberapa teman dan juga karena kebetulan ayahku juga seorang pilot. Jadi beliau, yaudah kenapa nggak coba aja gitu. Akhirnya coba tes, jadi pilot deh. Iya, itu jadi tantangan sendiri sih karena tadinya tuh sosial banget gitu kan. Terus tiba-tiba masuk ke pilot itu sebagian besar didominasi dengan hal-hal yang teknis. Kuncinya memang harus tetap punya eager yang gede, punya tekad buat mau belajar. Dan itu memang nggak gampang dan butuh banyak sekali support. Karena dari sekian tahun udah nggak belajar matematika, tiba-tiba belajar matematika lagi. Dari sekian tahun nggak pernah menyentuh hal-hal fisika gitu, tiba-tiba harus belajar lagi. Jadi memang pada dasarnya memang harus punya eager itu sih. Always takes too long, yeah too long. I ain't got all weekend. We had a good run, yeah good run. But the clock is ticking. I gotta move on, yeah move on. I got things to do, all without you. Kalau untuk belajar jadi pilot, menurutku tantangannya dan kelebihan kekurangan kayaknya akan sama aja yang dialami oleh teman-teman yang laki-laki juga sih. Jadi secara tekniknya tantangannya sama gitu. Cuman secara sosial aja mungkin ya. Jadi kalau secara sosial kita dapat pertanyaan-pertanyaan yang nggak didapetin sama teman-teman laki-laki gitu. Kayak misalnya kalau saya melakukan kesalahan, pernah tuh jadi ada yang akan mengungkit kayak lo kebanyakan dandan sih gitu. Kan itu mah nggak dilontarkan untuk teman-teman laki-laki kan. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka akan kenapa sih lo nggak belajar gitu? Dan kenapa itu pertanyaan itu nggak dilontarkan ke kita kayak kenapa nggak belajar gitu aja? Pengennya sih gitu. Iya, tantangan banget sih. Itu tantangan banget. Satu, sebenar-benarnya kita nggak pernah bisa bagi waktu dengan bijaksana gitu. Pasti ada aja yang keteteran. Jadi aku pribadi aku butuh support system. Jadi aku butuh ada yang menjaga anakku ketika aku kerja. Aku butuh ada yang mengurus rumah ketika aku kerja. Jadi memang nggak bisa semuanya sendiri gitu. Tapi kalau sosial melihat aku juga sebenarnya ini terjadi sama ibu-ibu pekerja lain. Kayak anaknya terus sama siapa gitu kan. Paling ekstrim ya mungkin sampai jadi ada yang bisa ngomong, harusnya tuh perempuan di rumah aja deh. Gitu. Itu sih yang paling ekstrim. Tapi memang sebagian besar untungnya aku hidup di lingkungan yang suportif gitu ya. Jadi semuanya melihat ya udah, kamu bekerja, kamu produktif, anaknya masih bisa ditangani. Bahkan kalau misalnya pulang, kan aku kerja juga aku pulang gitu. Ketika pulang ya aku
grateful untuk keluarga, untuk rumah gitu kan. Kalau sebelum pandemi, titik terendahnya ada pas training. Terus pandemi itu benar-benar jadi titik terendah setelah training. Karena terbang, ngeliat yang tadinya rame banget, terus tiba-tiba sepi gitu. Dan aku di 2021 aku memutuskan untuk ambil cuti di luar tanggungan perusahaan. Karena waktu itu keadaan perusahaan lagi benar-benar membutuhkan bantuan dari seluruh karyawan, ayo ambil pensiun dini dan ambil cuti tidak berbayar. Dan aku mengambil itu untuk 1,5 tahun. Itu jadi titik terendah banget sih, karena aku harus meminggirkan perasaanku ingin terbang, perasaanku masih mau di sini gitu, tapi harus aku ambil karena dengan kebesaran hati. Terus dari sisi finansialnya juga adjustment-nya besar banget. Terus kesehariannya, rutinitasnya berubah gitu. Itu sih, itu benar-benar titik terendah banget. Dan bangkitnya tuh balik lagi sih sama lingkunganku yang suportif ini. Jadi benar-benar teman-temanku begitu aku balik lagi untuk mau aktif lagi terbang, mereka ngajakin belajar, ayo belajar dari ulang gitu. Karena tahu kan ada rekualifikasinya gitu, dan itu memang berat lagi, jadi training lagi kan. Jadi ayo belajar, instruktur semuanya ngajakin buat ayo apa yang mau ditanya, apa yang belum ngerti, apa yang mau di recall lagi, seperti itu. Menurutku pilot perempuan dan laki-laki itu rentan, sama-sama rentan gitu. Karena kita kerja di cockpit ini steril, kita kerja cuma berdua, ditutup pintu, udah gak ada yang boleh masuk. Flight attendant mau masuk itu harus minta izin gitu. Jadi ini berdua, terus kalau di cockpit yang asli itu kita nggak punya CCTV, jadi cuma ada voice recorder aja. Once itu terjadi kekerasan atau pelecehan, kan banyaknya jenisnya, pelecehan dan kekerasan tuh ada verbal, ada physical, terus ada lagi media dan lain-lain. Yang bisa direkam, yang bisa dijadikan bukti cuman suara aja. Jadi kita nggak ada, kalau misalnya kita dipegang atau dipukul atau di apa, nggak ada kamera gitu sih. Jadi menurutku rentannya karena itu, karena nggak ada fitur yang bisa merekam kejadian yang ada di cockpit ini, baru cuma suara aja, black box itu. Ya, jadi safety begins with respect itu memang diinisiasi oleh teman-teman pilot perempuan. Dan kami ini sebenarnya mau merayakan, pada dasarnya mau merayakan UU TPKS. Satu, terus kedua mau merayakan SE BUMN soal respectful workplace. Itu sih, dua hal itu. Tapi memang kalau mau ditarik lagi, kita maunya ini berlaku untuk seluruh insan penerbangan gitu. Safety begins with respect ini sebenarnya mau ngasih tahu kalau di dunia aviasi it's all about safety gitu. Safety itu paling basicnya dibutuhkan itu memang untuk interaksi awak pesawat itu adalah respect gitu. Respect tuh apa sih, kayak cukup saling menghargai aja. Kayak misalnya aku melihat pilot laki-laki atau pilot perempuan, aku melihat perjuangan mereka untuk bisa sampai di sini, bisa sampai pakai bar, bisa pakai sampai wing. Ini mereka melalui perjuangan yang saya tahu itu berat gitu. Jadi saya menghargai mereka itu setara, karena yang mereka lalui ini sama-sama berat. Harusnya memunculkan rasa menghargai dan akhirnya dicerminkan dalam menjaga sikap dan menjaga perilaku gitu. Itu sih